Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Agustin, NPM 7208100089, Universitas Wiraraja, Pasca Sarjana, Program Studi Magister Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal yang dilakukan dalam bentuk tugas, yaitu tentang legalitas perusahaan penanaman modal asing untuk mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya atau yang ditularkan oleh orang yang positif virus COVID-19 yang disebut dengan droplet pada saat bersin atau batuk. Dengan adanya virus COVID-19 ini, pemerintah kemudian membuat berbagai kebijakan, diantaranya berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada pandemi COVID-19 ini, kemudian memberikan imbas dalam segala sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, termasuk juga dalam sektor ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional yang terdampak akibat COVID-19. Pemerintah memberlakukan PSBB di awal pandemi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pemberlakuan PSBB dilakukan bagi beberapa daerah yang dalam kasus penularannya atau kematian COVID-19 adalah yang tertinggi. Sedangkan cara lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan nasional adalah dengan membuka kesempatan bagi penanam modal asing secara langsung seluas-luasnya. Pada masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, sangat penting bagi pemerintah untuk tetap memastikan tumbuhnya ekonomi sebagai jalan dari menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Investasi asing langsung merupakan salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan investasi di dalam negeri. Penanaman modal asing secara langsung dapat memberi manfaat besar bagi suatu negara karena bisa menambah ketersediaan dana bagi negara penerima investasi, selain manfaat di dalam pemberian dana manfaat lain seperti alih teknologi, alih keterampilan, dan terbukanya lapangan kerja baru. Dalam melakukan penelitian normatif dalam skripsi ini, penulis menggunakan tipe doctrinal research atau penelitian doktrin. Doktrin merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan, pembelajaran, atau instruksi. Sedangkan penelitian doktrin adalah penelitian yang menganalisis keterkaitan antara hubungan peraturan perundang-undangan dan literatur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk kemudian dilakukan pengkajian antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan isu hukum atau masalah yang ada. Sumber dan cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi dalam pemberian izin mendatangkan TKA saat pandemi COVID-19 berasal dari 1. Atribusi. Wewenang yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan melekat pada jabatan. 2. Delegasi. Wewenang yang sumbernya berasal dari pelimpahan suatu wewenang dari jabatan satu ke jabatan lain dan terjadi peralihan tanggung jawab kepada legalitas. Mandat pemerintah untuk melaksanakan wewenang di mana tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Penerima mandat hanya bertindak
atas nama pemberi mandat. Bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perizinan TKA saat pandemi 19 adalah dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan salah satu komponen yang penting dalam hukum administrasi, yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik dapat berbentuk sebuah undang-undang, maklumat, regulasi, statuta, atau perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat sanksi yang berisi hukuman atau hadiah. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen pengendalian masyarakat karena merupakan sarana pengendalian publik. Maka jika dikaitkan dengan hukum, maka suatu kebijakan publik harus disahkan dalam bentuk hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal terhadap TKA yang masuk saat pandemi 19 adalah menurut perlindungan hukum menurut pendapat Philippus Hanson adalah perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari suatu kesewenang-wenangan. Bentuk dari suatu perlindungan hukum kemudian dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif atau perlindungan hukum secara referentif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang digunakan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum preventif biasanya dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mencegah adanya pelanggaran dan peraturan perundang-undangan dengan memberikan batasan-batasan. Sedangkan perlindungan hukum secara referentif adalah perlindungan hukum yang digunakan setelah terjadinya pelanggaran atau dapat digunakan sebagai perlindungan hukum akhir. Bentuk ini dari perlindungan hukum referentif biasanya adalah sanksi yang dapat berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya. Jadi, kesimpulan dari semua itu adalah perusahaan penanaman modal asing jika ditinjau secara legalitas atau keabsahan memang dapat diberikan izin untuk mendatangkan TKA pada saat pandemi 19. Kesimpulan ini diambil setelah mengkaji dari 3 aspek yang merupakan dasar dari legalitas suatu tindakan pemerintah, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Dalam hal pembuatan kebijakan untuk menggunakan TKA saat pandemi COVID-19, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Permenhukam nomor 11 tahun 2020 yang dikeluarkan di awal masa pandemi yang melarang orang asing untuk masuk ke Indonesia dan hanya memperbolehkan TKA yang bekerja dalam proyek strategis nasional untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Dalam hal pelindungan bagi tenaga kerja lokal dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan restoratif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi dan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti wajib menggunakan RPTKA, penunjukan tenaga pendamping TKA, jabatan dan jangka waktu kerja TKA, VITAS, dan ITAS. Sedangkan perlindungan referentif adalah perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran, yaitu berupa deportasi, pencabutan izin, kurungan penjara, dan denda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum.